Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja katanya hari ini deklarasi ya Pramono dengan Rano Karno untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Tanda-tandanya 90% PDIP sudah tidak mendukung Anies Baswedan. Tapi kita lihat saja, Pramono ini kan orang istana begitu, dekat dengan Jokowi begitu, ya. Salah satunya karena eh Pramono ini kader PDIP, saya kira kedekatan mereka apakah tidak masuk ya pada perangkap-perangkap istana. Nah, ini yang kita lihat begitu. Tapi pada kenyataannya tidak ada masalah, oke-oke aja begitu, tergantung dari keputusan Ibu Megawati mau bagaimana begitu kan. Ini PDP pilih Pramono Anung dibanding usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Ada yang mengatakan bahwa tanpa sadar mereka masuk perangkap istana. Apakah dengan kritikan-kritikan kemarin dari Ibu Megawati cukup menjadi dampak kepada kader-kader mereka? Tapi di tubuh internal PDIP sendiri sudah tahu begitu kan. Ini pendukung Anies Baswedan, ini pendukung yang tidak menginginkan Anies Baswedan. Ya, sehingga mungkin pendukung yang mendukung Anies Baswedan mungkin jauh kalah begitu kan ya, karena yang paling dominan di situ ya pendukung-pendukung yang kemudian tidak suka pada Anies Baswedan. Tapi ini bukan soal itu, soal kemenangan. Soal kemenangan Anies Baswedan bisa jadikan kuda hitam dan bisa patuh begitu kan kepada Ibu Mega. Tapi kita lihat saja realitanya bahwa banyak para netizen yang mengatakan alhamdulillah ya Anies Baswedan tidak diusung oleh PDIP. Ya, selamat dari gertakan ya atau dari omelan dari Ibu Megawati. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi lah inilah politik yang ada. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini ya hanya bersabar begitu kan ya. Bersabar di situ begitu. Makanya kalau Pramono ya maju di situ dan kadernya semuanya adalah kader PDIP, apa yang kita lihat jelas sudah kalah mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kekuatan Koalisi Indonesia Maju itu sudah di atas angin hari ini. Apalagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil itu adalah sahabat lama, sahabat yang paling dekat luar biasa, saling support satu sama lain. Kalau mereka pendukung Anies Baswedan mengatakan wah lebih kental dengan Ridwan Kamil ya, maka secara tidak langsung mereka ya bersama mereka begitu pasti mendukung Anies Baswedan, pendukung-pendukung Anies Baswedan akan mendukung Ridwan Kamil. Itu yang kita lihat begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini pemilih dari Pilkada DKI Jakarta itu kan pemilih rasionalitas ya, pemilih rasional, pemilih agamis. Tapi yang saya lihat adalah Pramono dan Rano Karno ini secara nasionalis oke lah, tidak ada masalah begitu kan ya, bagus. Tapi kita lihat saja sisi agamisnya, apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat. Dan itu ya kan paling baik. Tapi seperti Ridwan Kamil dan Susono mereka kan nasionalis dan agamis. Saya kira apalagi kekuatan mereka begitu kan ya, modal-modal mereka kan banyak. Sehingga saya berasumsi wah ini gimana begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu. Tergantung dari dari Ibu Megawati semuanya begitu. Mari kita baca ini. PDP pilih Pramono Anung dibanding Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Pengamat mengatakan ya tanpa sadar mereka masuk perangkapnya. Mari kita baca. Semua yang merasa rakyat Indonesia tahu sejarah PDIP yang mempunyai sifat ya baperan, emosian. Berlindung dengan kata-kata partainya Wong Cilik, mungkin dia pikir Wong Cilik bisa diatur-atur dan nurut ya. Jadi ya kalau tidak usung Anies berarti mereka gimana kabarnya begitu. Kata siapa ya nggak sadar banget namanya juga pilkada ya itu aja katanya begitu kan. Maju terus Pak Pramono Anung dari Jawa Timur OTW ke ibu kota ya. Banteng wajib menang di ibu kota. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jadi ada pro dan kontra begitu. Makanya para orang-orang yang kemudian ingin menduetkan Anies Baswedan dan Rano Karno ternyata ya di internal PDIP kabarnya ya kalah begitu kan. Artinya dukungannya sangat sedikit begitu dibandingkan kadernya sendiri. Pak Ganjar saja gelagat-gelagat mereka ya masih saja mendukung kadernya sendiri dibandingkan dengan Anies Baswedan. Dan inilah yang menurut saya pribadi oke tidak ada masalah di situ begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana untuk melawan Mulyono. Jangan-jangan Mulyono kembali ke jalan yang awal atau bagaimana begitu kan. Inilah politik yang ada saat ini begitu. Mari kita baca ini.
PDIP ya pilih Pramono Anung dibanding usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Pengamat mengatakan tanpa sadar mereka masuk perangkapnya. Mari kita baca ini. Beritanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dianggap lebih diuntungkan jika mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024 dibanding Pramono Anung. Pengusungnya Pramono dianggap jebakan bagi PDIP. Tanpa sadar mereka sekali-kali ya masuk perangkap sebab si calon adalah representasi istana yang hari ini pun masih nyaman jadi staf Jokowi. Bahkan menurut Setio ya harus PDIP dapat mengambil momentum dari perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia agar tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Bahkan ya momentum ini akan terasa maksimal jika PDIP mengusung Anies. Sebab aktivis buruh menilai Anies sebagai sosok yang mampu membawa perubahan. Momentum golden ticket bersama Anies yang berdasarkan riset internal memiliki kekuatan 57%, mestinya bisa berakibat multiplier efek guna mendongkrak kembali suara PDIP secara nasional. Bahkan peristiwa ini juga bisa menjadi momen ya PDIP membalikkan keadaan, mengusung Anies sama saja memicu puluhan juta simpati yang mendukung PDIP. Nah itu yang kemudian menjadi reaksi keras. Kabarnya begitu banyak orang yang kemudian ya di tubuh internal PDIP kabarnya banyak yang tidak suka kepada Anies Baswedan, harus mendukung harus mendukung partainya sendiri dibandingkan non partai. Ini yang kemudian saya kira tidak ada masalah karena beberapa partai hari ini melihat bahwa punya ciri khas masing-masing seperti PKS tidak mengusung Anies ya. Punya ciri khas masing-masing di situ begitu. Padahal kedekatan PKS dengan Anies Baswedan dekat luar biasa. Apalagi sekelas PDIP begitu kan ya. Apalagi bukan kader PDIP itu sendiri. Saya kira makanya untuk Anies Baswedan masuk di PDIP saya kira mungkin tidak mau begitu kan ya. Tidak mau dengan hal-hal seperti itu. Mending ya nggak usah nyalon aja kan begitu logikanya. Tapi yang kita lihat saja kalau PDIP kalah apa yang mau diharapkan begitu? Apakah mau berkoalisi dengan Prabowo yang jelas-jelas ada anaknya Mulyono begitu kan? Tapi ini gimana begitu? Kecuali ya ditukar dengan berbagai hal begitu kan ya yang mencengkal dengan Gibran ini. Tapi ya inilah politik yang ada. Makanya Pramono kabarnya begitu kan ini kan representasi dari istana sehingga apa yang kemudian lihat begitu kan, apa yang kemudian kita amati begitu kan ya, bisikan-bisikan itu kalau bocor kan gimana? Mari kita baca ini. Sebelum PDIP Perjuangan resmi mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur cagup-cagup pada Pilkada Jakarta 2008. Rencana keduanya akan mendaftarkan ke KPU. Bahkan ya Oli menjelaskan Pramono Anung dan Rano Karno langsung mendaftar ke KPU di Jakarta tanpa adanya pengumuman terlebih dahulu seperti kebiasaan PDIP selama ini. Nggak ada langsung daftar katanya begitu. Mesti demikian, Oli mengaku tidak mempunyai kapasitas untuk menjalankan pertimbangan PDIP yang akhirnya mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Ya seru banget begitu kan politik hari ini begitu. Tapi kita lihat bahwa bagaimana politik PDIP yang telah Anies Baswedan siap-siap pakai baju merah datang ke DPP begitu kan. Sudah menunggu di ruangan tapi tiba batal begitu. Seperti Pak Mahfud dulu begitu kan ya. Katanya mau jadi calon wakil presiden. Setelah ditunggu sudah ganti baju putih begitu kan. Tapi tapi gagal juga begitu. Ya bagaimana inilah politik yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe karena begitu banyak berita-berita viral dan menarik setiap harinya.